Halo Tribuners, perkenalkan saya Molly. Kali ini saya berkesempatan untuk membawakan acara Inspirasi Bisnis. Nah, pastinya penonton setia Inspirasi Bisnis sudah tahu nih siapa yang ada di sebelah saya ya. Beliau merupakan Bapak Sianiet MSI MPNLP. Beliau merupakan Direktur Trend Development Center dan VP Professional Development AMA Indonesia. Halo Bapak. Nah, Bapak biasanya yang menjadi host Inspirasi Bisnis ya. Kali ini spesial banget karena beliau yang akan menjadi narasumber yang akan memberikan inspirasi tentunya untuk kita semua Tribuners. Tema acara hari ini adalah Start Marketing for Everyone Business, atau artinya itu strategi meningkatkan penjualan dan profit perusahaan. Nah, pebisnis pasti ingin sekali kan tentunya untuk meningkatkan profit dalam perusahaannya atau jualannya. Tentunya itu sangat mempengaruhi untuk faktor kedepannya nih agar perusahaannya bisa bertahan tentunya. Nah, seperti apa sih strategi yang cocok dibuat nih untuk para pengusaha yang ada dimanapun kalian? Nah, Tribuners, tentunya pembahasan kali ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi pastikan kalian terus menonton Inspirasi Bisnis episode kali ini bersama Bapak Sianiet dari awal sampai akhir. Oke, aku langsung aja nih mau nanya sama Bapak nih ya kan Pak. Soal dari tema kita ya, yang tadi adalah Start Marketing for Everyone Business. Nah, itu sebenarnya dari tema itu apa sih yang ingin kita angkat nih Pak untuk pembahasan kali ini? Terima kasih Bu Molly, luar biasa ya. Kalau di Tribun ini Bu Molly sudah tidak asing lagi dan merupakan presenter host yang handal. Terima kasih Pak. Serba bisa. Hari ini membawakan Inspirasi Bisnis luar biasa sekali. Nah, ini sangat penting sekali saya sharing untuk sahabat Tribuners, di mana Start Marketing for Everyone Business ini adalah buku pertama saya yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Oke, berarti itu dari tema kita ini sebenarnya adalah buku yang pernah Bapak terbitkan? Iya. Wow, keren banget ya. 2011, jadi sudah 12 tahun yang lalu dan masih relevan ya. Saya banyak mengaplikasikan konsep tersebut di banyak perusahaan untuk menguatkan, kemudian meningkatkan penjualan dan profit perusahaan. Sangat efektif sekali. Jadi Bu Molly, ini Start Marketing for Everyone Business adalah konsep. Saya senang sama konsep supaya segala sesuatu proses marketing itu bisa dipelajari dan bisa diimplementasikan. Start ini buku favorit di mana saya simpelkan konsep-konsep marketing yang sangat kompleks ya. Bu Molly kalau mau belajar marketing harus branding, komunikasi, marketing komunikasi, aktivasi, penjualan, dan kemudian ada pameran dan sebagainya. Sebenarnya prosesnya apa sih? Dimulai dari mana? Nah, saya create sebuah konsep Start Marketing untuk membantu perusahaan menjadi maju berkembang dan sangat sederhana. S ini apa? Scan. Di dalam menjalankan marketing, Start Marketing itu dimulai daripada S. Oke. Supaya kita bisa scan, mengetahui kekuatan kelemahan perusahaan dan opportunity yang apa, supaya kita bisa menciptakan produk dan jasa yang diterima oleh market. Nah, seperti seorang dokter. Dokter sebelum memberikan obat pasti akan scanning dulu, scannya stetoskop, nggak mungkin ngasal ya, nggak mungkin langsung. Kalau ada dokter langsung nih Panadol, ini antibiotik, lari semuanya. Tahu gitu sakitnya nggak mungkin ya Pak. Itu ilmunya udah lain. Mistis jatuhnya. Ilmunya udah lain. Dan di dalam marketing sebenarnya adalah sebuah eksakta juga, artinya sesuatu yang bisa dipelajari, bisa diriset dan bisa diimplementasikan. Jadi saya pendekatannya kepada seperti seorang dokter memeriksa pasiennya, harus diperiksa dulu baru diberikan obat. Di dalam menjalankan strategi marketing, sebelum memformulasikan produk, jasa, harga, distribusi, promosi offline online, apa yang akan diimplementasikan, kita harus scanning dulu. Scanning itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan sebaiknya ya. Ini hanya memberikan saran, sahabat advice ya. Advice saja, tidak menggurui. Ya, tidak ini mengharuskan silakan. Tapi ini adalah best practice-nya. Karena kenapa? Tanpa mengetahui dengan detail kekuatan kelemahan, maka kita ibaratnya melakukan strategi secara
tutup mata ya. Oke. Kita tidak tahu bahwa lapangan itu sudah terjadi seperti apa. Kita merasa produk kita hebat. Padahal Harga harus ada kita- perubahan ya Iya. dalam sesuatu itu pastinya ya kan. Sering kita menghadapi masalah adalah terlalu pede yakin terhadap produk dan jasa Setuju, kita. setuju. Akhirnya begitu di lapangan ada yang gagal di dalam launching, promosi, branding dan menjual produk. Karena kenapa? Merasa produk perusahaan sudah sangat kuat, hebat. Tapi ternyata kompetitor melakukan inovasi. Benar. Teknologi baru bermunculan. Seperti contohnya Nokia ya. Iya, Dulu ya kan. Iya. Oh, Nokia benar akhirnya banget sih. kalah bersaing sama BlackBerry pada saat itu. Benar. Karena Nokia pada saat itu kan lebih kepada personal ya. Dia punya software sendiri. Dan kemudian BlackBerry dengan ekosistem ya. Benar. Dengan ekosistem kita bisa grup, saling share dan saling add untuk memberikan kontribusi sharing. Dan itu menjadi sebuah komunitas ya. Iya, benar. Yang di mana pada saat itu handphone atau teknologi tertentu belum bisa mengakomodir ini. Dan akhirnya orang tertarik karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial kan, Benar. ingin berinteraksi satu sama lainnya, ada kebahagiaan, saling bisa memberi sharing di sana. Nah, setelah itu BlackBerry mendominasi dan akhirnya BlackBerry juga harus melerahkan dengan Android kan. Benar. Makin lama makin Itu kalau tadi ya tidak- kalau nggak ngeliat lapangan tadi ya Pak. ya tidak update, tidak melihat lapangan, Benar. merasa terlalu percaya diri, akhirnya apa? Kompetitor akan salib. Ya, kita harus realistis seperti seorang dokter ya ingin mengecek memeriksa kesehatan kita, lakukanlah secara berkala. Ya, ada mungkin makan terlalu banyak, ya ceklah kolesterolnya, Benar. asam uratnya. Gulanya. Merasa yakin masih kuat, akhirnya sudah tinggi, wah ini udah fatal seperti itu ya. Idealnya perusahaan akan seperti itu. Ingin sehat, perusahaan ingin maju dan berkembang harus melakukan scan. S pertama setelah marketing itu adalah scan. Scan. Oke. Scan customer kita. Ya, scan customer. Customer ini lagi doyannya apa sih? Lagi membutuhkan apa? Di pandemik, selama pandemik, ini sudah PPKM sudah berakhir, ini adalah kebahagiaan kita bersama. Semoga Indonesia semakin sehat ke depannya, Amin. semakin maju, semakin bisa beraktivitas dan kita dapat melakukan aktivitas bisnis seperti biasa, semakin makmur semuanya ya. Iya benar. Nah, selama pandemi apa yang menjadi dominan? Walaupun di sisi lain satu perusahaan misalnya tanpa bisa berinteraksi berarti on-site kita berkunjung ke sebuah toko atau sebuah perusahaan atau sebuah outlet berkurang. Tapi yang meningkat adalah digitalization, pakai sosial media ya. Iya, benar. Kemudian orang membutuhkan yang higienis sehingga pada saat pandemi produk-produk makanan minuman kemasannya bagus-bagus. Iya. Nah, jadi orang mencari kebutuhan. Nah, siapa yang bisa membaca peluang itu, maka dia akan survive. Dia akan bisa bertahan untuk ke arah kedepannya. Dan scan customer, kita melihat customer behavior seperti apa. Kemudian pola-polanya, pola pembeliannya, pola pikirnya, lagi tren seperti apa. Ini harus kita analisis ya. Dan kemudian skalanya, segmentasinya. Dan kemudian setelah itu, scan yang kedua adalah kompetitor kita sudah berbuat seperti apa sih? Jangan kita merasa bangga saya masih Dengan puas dengan hasil yang kita seperti buat Ali ya. bilang Ali Coffee ya. Ini inovasi walaupun sudah berhasil menjual King Jantan ini dengan diterima di market banyak di seluruh Indonesia, bahkan sudah diekspor, tapi selalu melakukan inovasi. Benar sih. Contohnya packaging ya. yang packagingnya Benar ya? terus yang bubuk ada yang udah bijinya juga sekarang. Ini kan Iya. Jadi yang bisa ada mesin bisa menikmati pakai biji kopi, kemudian bubuk tinggal seduh seperti itu. Yang kita harus melakukan inovasi walaupun sudah terbaik ya, sudah terbaik di bidangnya dengan pemilihan produk. Kalau kita tidak inovasi maka akan menjadi ketinggalan. Tergerus ya, jatuhnya. Kompetitor pasti akan maju terus seperti itu ya. Jadi kita harus realistis. Perusahaan seperti orang. Jangan terlalu yakin dan percaya dan apalagi sombong ya. Iya, Harus bisa evaluasi. jangan cepat puas. Jangan ya. cepat puas, Oke. evaluasi. Kemudian apalagi yang kita bisa benahi lagi dari segi konten, kemudian konteksnya, produknya, kemasan, packaging supaya customer selalu mengingat dan kita selalu sebagai perusahaan itu memberikan yang terbaik dari segi produk maupun pelayanan yang diberikan. Karena tidak ada yang kuat selamanya. Produk itu memiliki produk life cycle. Diluncurkan, kemudian berkembang, akan mengalami kedewasaan, maturity, dan kemudian akan decline kalau kita tidak inovasi, produk, packaging, pelayanan akan mengalami penurunan.
Kenapa terjadi penurunan? Karena pertama, dunia ini selalu akan mengalami inovasi. Benar. Ya, inovasi secara terus menerus. Handphone kamera semakin lama semakin tajam, makin canggih. Yang dulu handphone kita lihat untuk bisa telepon, sekarang multifungsi. Benar. Ya, dan kamera kita tidak perlu lagi sebuah kamera khusus yang di-shoot. Untuk kamera misalnya sampai 10 megapiksel itu handphone sudah bisa mewakili. Dan Lebih simpel juga. iya. Ya. Dan sekarang live di Tribun juga banyak dengan teknologi handphone kan, dan bagus. Seperti itu. Jadi itu harus dilakukan ya. Itu pertama scan customer, kemudian kompetitor, ya kompetitor. Kalau kita tidak bisa head to head dengan kompetitor, carilah ceruk pasar yang kita bisa layani dengan baik. Tidak harus menjadi gede. Oh, promosi ini nggak bisa saya masuk di produk dan jasa seperti ini. Ini ada raksasanya. Carilah kita yang kuat di mana. Diferensiasi produk kita seperti apa. Kemudian realistis kita harus cek perusahaan, internal perusahaan, company kita sendiri. Kekuatan kita apa? Apakah di finance, di STM, di sales and marketing kita kuat enggak? Kemudian di human resource kita, HR kita, orang-orang kita tim terbaik enggak? Kalau tim terbaik, proses bisnis bagus, maka kita akan memiliki daya untuk memenangkan persaingan. Kesempatan kita lebih besar. Tapi kalau saya mau menjadi juara, tapi STM juga lemah, tidak diberikan pelatihan, Harus tidak diberikan, ya? tidak diberikan kesempatan untuk belajar. Nanti kalau mau belajar, untuk apa belajar? Ya udah kerjakan. Cuma disuruh otodidak gitu, tapi berharapnya banyak. Berharapnya banyak, pasti nggak bisa. Ya, dunia ini sekarang investasi di human capital itu semakin besar. Karena kenapa? Uang, mesin, manajemen, dan kemudian metode, cara kerja, bahan baku itu bisa dibeli. Benar. SDM Sulit ya? itu sulit untuk dikembangkan. Dalam waktu dekat. Bahkan didapat juga dekat. Itu ya, didapat juga susah, habis itu dikembangkan juga sulit ya, Pak. Butuh waktu. Kalau mesin kan tinggal beli. SDM itu harus dikembangkan, disupport, motivasi, di coach supaya, karena SDM di dalam perusahaan ini yang menggerakkan seluruh sumber daya organisasi. Betul ya? Dia yang menggerakkan mesin. Oke lah. Sekarang studio kita canggih. Kalau tanpa SDM yang canggih, nggak bisa. Jadi biasa aja. Jadi biasa. Benar. Orang memiliki konglomerat dan sebagainya, memiliki banyak mungkin ya, atau orang-orang yang memiliki banyak dana bisa membeli teknologi, tapi harus dihargai, disupport tim yang menjalankannya. Benar. Faktor yang sangat krusial. Nah, kita harus analisis kekuatan kita. Terus setelah itu baru kita petakan mau melayani pasar apa. Kalau kita sanggup untuk melayani Indonesia, silahkan. Karena untuk melayani seluruh Indonesia perlu sistem pengawasan. Reward otomatis lebih gede ya, reward and punishment-nya harus bagus. Karena di marketing juga ada pendukungnya di departemen yang lain seperti HR. Harus kuat. Penilaiannya harus fair, adil, berkeadilan bagi seluruh. Yang memiliki motivasi, energi, dan kemampuan yang tinggi, ya kita harus care kepada mereka juga ya. Yang keterbatasan kita harus support dan coach mereka supaya perusahaan ini maju dan berkembang. Demikianlah itu scan dari pasar, SDM, sales and marketing, proses bisnis harus kita scan supaya kita tahu kekuatan kita apa. Ya. Setelah itu baru masuk ke proses berikutnya adalah target your customer dengan marketing strategi ya. Target your customer with marketing strategi ini kita dengan kekuatan kelemahan perusahaan kita mencari segmen mana yang akan kita layani. Kita nggak bisa melayani seluruh Indonesia kecuali perusahaan besar ya. Memiliki divisi yang banyak, SDM banyak, silakan create produk baru. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan menengah atau perusahaan-perusahaan skala UMKM atau sampai ke kecil ya, untuk melayani tertentu kita memilih ceruk pasar mana yang akan kita tuju. Apakah melayani segmen tertentu, usia tertentu, wilayah tertentu. Harus ada segmen yang pasti ya, jangan mau cangkup semua berarti ya Pak. Karena kita tidak memiliki sumber daya yang kuat. Finansial semakin lama, semakin luas kan harus iklan, SDM yang semakin besar. Sedangkan perusahaan dari sisi produk dan pelayanannya masih belum, human-nya masih belum. Ya kita harus realistis menuju step by step untuk berkembang. Nah kemudian baru positioning. Positioning ini di dalam strategi marketing positioning adalah kita ingin dikenal sebagai apa, gitu. Apakah produk berkualitas? Apakah dengan harga murah? Apakah dengan pelayanan terbaik? Kita harus memposisikan perusahaan
Kita nggak mungkin melayani seluruh market, dan akhirnya dengan positioning kita akan diingat sepanjang masa. Ya, seperti beberapa produk, misalnya mobil ya kan, mobil keluarga Anda, kita sudah tahu itu mereknya apa, ya kan. Kemudian misalnya untuk body wash ya, untuk sabun cair mandi, sabun mandi, Udah ada itu, udah ada ikoniknya. Kemudian air mineral, kita sudah tahu kan, yang ada manis-manisnya apa, konsistensi gitu kan. dan kemudian keunggulan, kita sudah tahu keunggulan, dan kemudian posisikan saya di konsistensi quality, atau bersaing secara harga, atau bersaing secara delivery. Tidak bisa kita melayani seluruh market semuanya ya dalam waktu bersama, karena sumber daya akan sangat besar dan cost akan sangat tinggi. Jadi sebenarnya untuk kita membuka suatu usaha itu konsisten itu yang paling penting juga ya Pak? Konsisten. Kita pilih di mana? Untuk dikenal, masyarakat dan customer akan mengenal kita apabila kita konsisten. Misalnya lah, contoh kalau Tribun inspirasi bisnis, ya kan, kita cerita banyak tentang inspirasi dan bisnis ya, berbagai kalangan, berbagai apa. Kalau tiba-tiba suatu ketika ini inspirasi bisnis, kita baca tentang perikanan secara terus-menerus, jadi hilang. Karena cuma ikonnya. Jadi kita harus inspirasi perikanan, bisnis perikanan, tetapi kalau keilmuan perikanan itu sudah menjadi lebih spesifik. Jadi core itu kita ingin dikenal sebagai apa? Inspirasi bisnis adalah kita bicara tentang bisnis dan inspirasi. Banyak ya. Jangan segmennya jangan cuma itu aja. Jangan tentang, misalnya kalau hari ini inspirasi bisnis bahas tentang kimia, turunannya rumus kimia, itu menjadi berbeda. Gitu. Harus sesuai dengan segmen apa yang kita sebelumnya udah buat di awal berarti. Positioning. Kita menginginkan posisi kita di tempat customer mind, di otak customer itu ingin dikenal sebagai apa. Itu sangat penting. Kalau kita bisa terbaik di sisi yang kita geluti, yang kita fokus, maka untuk menjadi pilihan utama customer akan menjadi sangat terbuka. Akhirnya kan terjadi seperti itu. Proses pembelian itu dimulai daripada attention. Kita dikenal nggak? Produk kita dikenal nggak? Sebelum pembelian loh, Bu Molly. Kalau kita tidak dikenal, tahu pun tidak, bagaimana orang mau membeli produk atau jasa kita? Promosinya tadi ya. Iya, orang mengenal. Setelah itu dia akan cek keunggulannya apa. Benar, kompetensinya, produk kualitinya, jasa servis yang berkualiti, dan banyak yang sudah melakukan pembelian dan menggunakan dan mereka puas. Baru ada interest, baru ada keinginan untuk membeli produk atau jasa kita. Nah, ini adalah positioning. Positioning harus didukung dengan integriti. Apa yang kita sampaikan kepada customer, itulah yang kita komitmen dan kita jalankan. Baru akan jadi. Positioning kita akan jadi. Misalnya saya fokus kepada business and marketing. Yang saya lakukan seperti itu. Fokus business, marketing, inspirasi. Ada star marketing, ada star business. Saya nggak pelajari dalam lagi yang lain seperti kimia-kimia. Itu di luar core competence. Maka akan dikenal sebagai star marketing dan star business untuk development company secara overall gitu. Tadi kan Bapak ada sebut juga nih, sebelum kita lanjut lagi ya Pak, Bapak ada sebut soal interest nih. Sebenarnya gimana sih cara yang baik untuk kita bisa menarik interest dari para pembeli itu? Nah ini menarik Bu Molly. Customer membeli produk atau jasa kita itu karena mereka butuh ya. Kalau tidak butuh, iya sih, pasti nggak beli ya. Sekarang masalahnya butuh, apakah pilihan utamanya produk atau jasa kita, kan seperti itu. Nah, pertama kita cari customer yang membutuhkan, segmented dengan baik dan benar. Itu segmentasi juga, supaya kita tidak menghabiskan banyak waktu, energi dan biaya untuk mencari customer yang memang tidak membutuhkan. Sebenarnya prosesnya funnelingnya seperti itu. Yang penting kita cari waktu ya. Iya, itu lebih efektif dan cost lebih efisien dan efektif. Dia membutuhkan produk dan jasa kita, dan kemudian membangun interest ya, ya produk kita harus memiliki keunggulan. Dari sisi apa? Manfaat. Customer membeli produk dan jasa kita karena ada manfaat yang dia terima. Karena manfaat itu bisa uang, waktu dan inovasi ke depannya. Mempermudah mereka untuk melakukan sesuatu atau melakukan fungsi bisnisnya. Misalnya contoh, kita membeli kamera. Untuk apa? Ada manfaatnya? Ada. Supaya bisa syuting, supaya bisa rekaman, untuk
channel-channel digital Mungkin yang berkualitas. untuk produknya juga, Ya, untuk produk, oke. Ya, produk harus memiliki keunggulannya, produk atau jasa. That's why itu adalah diferensiasi. Why customer buy from us gitu, membeli sama kita. Kita harus memiliki keunggulan berbeda. Kalau komoditi biasanya orang akan samanya, kenapa saya harus pilih ini? Sama kan? Kalau misalnya hari ini kopi, kenapa harus Awi Coffee? Kan ada King Jantan. Jantan itu adalah kopi pilihan, bijinya yang tunggal, yang hanya 3%, dipilih yang terbaik, wangi, aromanya dapat, dan kemudian rasa kopinya lebih keras. Nah, ini diferensiasinya. Jadi kita harus mencari diferensiasi yang kuat supaya menjadi a reason to buy oleh customer. Kenapa mereka mencari? Karena kita ada keunggulan. Keunggulan ini jauh lebih penting. Kalau kita tidak memiliki keunggulan, akan menjadi komoditi. Sama aja tuh, gak ada yang bagus. Apalagi customer ini sudah menggunakan produk yang sama jangka waktu yang lama. Kita produk baru, semakin sulit lagi. Jadi harus ada keunggulan yang bisa memberikan manfaat. Manfaat itu apa? Quality. Dan kemudian efisiensi. Ya, dia menggunakan produk kita ada nilai tambahnya dari segi kualitas lebih baik, dari segi efisiensi lebih efisiensi, sehingga dia bisa mengirit waktu dan biaya. Kalau produk bisa lebih menikmati produk itu, wangi dan sebagainya, ada nilai tambahnya. Dan kemudian yang kedua, dia sudah membeli, customer perlu kenyamanan. Oke, ternyata itu penting juga ya, dari soal kenyamanan ya Pak. Ya, penting. Oke, kalau dia itu tadi udah Bapak Sianir udah sampai ini ya, perihal dari bagaimana kita bisa mencari interest nih untuk para pembeli kita, calon-calonnya. Luar biasa banget tuh, aku dapat banyak ilmu nih dari Pak Sianir ya. Oke, tadi kita lanjut lagi nih soal start marketing yang tadi itu Pak. Tadi kita udah sampai di targetnya kan ya. Nah, terus gimana lagi tuh Pak? Sudah target, kemudian segmentasi, targeting, positioning, ingin dikenal sebagai apa? Kunci dari keberhasilan strategi adalah konsistensi. Membangun diferensiasi kita, keunggulan kita dikembangkan secara terus-menerus. Nah, semua ini dituangkan di dalam marketing plan. Masih target ini, marketing plan, perencanaan pemasaran. Produknya seperti apa, price-nya seperti apa, brandingnya bagaimana, komunikasi offline-nya, online-nya seperti apa, segmented-nya seperti apa, dituangkan di dalam. Sehingga ini menjadi sebuah acuan untuk tim marketing dan seluruh stakeholder management untuk fokus. Jangan ada yang positioning, ini kopi bagus, ini dari segi kualitasnya bagus dan sebagainya. Tapi dari segi yang lainnya, positioningnya harga murah, kan nggak cocok. Jadi kita harus konsisten. Ya. Marketing plan untuk membuat seluruh perusahaan itu memiliki satu visi dan misi yang sama di marketing. Satu pemikiran yang sama. Di dalam kegiatan menjalankan proses marketing itu. Baru kemudian A-nya setelah ada strategi, startnya STA, activating, harus diaktifasi dong. Marketing plan strategi kan di atas pikiran dan kertas kan, perlu diimplementasikan, aktivasi supaya menjadi kenyataan. Percuma ya udah dipikirin, udah di planning, tapi nggak dilakukan ya. Jangan teori doang. Teori doang, tapi harus diimplementasikan, karena implementasi yang memiliki hasil. Implementasilah yang membuat sebuah produk itu diterima dan ada proses penjualannya. Implementasi activating marketing strategi ini apa? Ada marketing mix, selling, dan service. Marketing mix itu ada 4. Produk, apa yang mau kita jual, kemudian harga, offeringnya, struktur harganya bagaimana, kemudian distribusi channel. Distribusi channel adalah cara kita menjual, apakah outlet, toko offline, online, marketplace, dan sebagainya. Ini yang harus ada tim yang menjalankan. Orang tim digital melayani marketplace. Bahasanya sama, karena di plan ini sudah ada, kita sampaikan secara konsisten. Kalau di offline, toko, outlet, dan sebagainya, ya udah dijelaskan aja. Tetapi standarisasinya sudah ada dari positioning yang kita rumuskan. Supaya sama goalsnya nih ya. Ini dijalankan lapangan, produknya, keunggulannya. Kenapa harus ditulis? Supaya semua orang memahami. Jangan, ini keunggulannya ini. Nanti yang A, B. Mana yang benar? Iya benar. Tidak seragam. Seragam, marketing mix, product, price, promotion, place. Promotion, kita bisa offline dan online. Offline-nya, ya, banner, kemudian billboard dan sebagainya. Mungkin SPG juga bisa SPG di pameran-pameran, buat
acara-acara di lapangan, spreading ya, acara offline banyak sih. Banyak sih kegiatan offline. Ya, setelah pandemi ini mungkin akan sangat banyak sekali. Online-nya apa? Bisa kita di video, media sosial. Kemudian media sosial juga luar biasa berkembang pesat selama pandemi, dan ini diperkirakan akan berkembang terus-menerus. Nah, kemudian YouTube ya, Facebook dan sebagainya, seperti Instagram dan Facebook Live hari ini kan gitu ya. Benar. Nah, itu pilihannya. Kemudian setelah marketing kita kuatkan, kita offering kepada customer, kemudian service pelayanan. Pelayanan ini adalah bagaimana kita melayani. Sebenarnya itu yang paling penting juga kan, iya. Pak. Karena aku juga banyak nih dari pengalaman pribadi nih, misalnya udah kecewa dengan sesuatu itu kayak nggak mau lagi balik lagi ke situ ya. Iya. Nah, urutannya begini. Pikiran, kata-kata, dan perbuatan itu harus linear, gitu ya. Kalau kita tidak linear, apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan bagus, tapi yang kita lakukan, jalani ini mungkin berbeda, membuat orang tidak nyaman. Benar. Nah, customer menerima atau menggunakan produk kita pada awalnya adalah mereka memikirkan produk kita bagus. Benar. Betul ya? Dia pikir dulu ini bagus sih. Kemudian setelah bagus, produknya dia visualisasi di otaknya. Seperti apa produknya, dan kemudian penggunanya. Harapannya pasti ada dong, ya kan? Apa yang kita jual melalui promosi kan dia pikirkan, kemudian bayangannya ada, bagus. Ternyata deliverynya berbeda. Boom, ketidaknyamanan. Akhir cerita adalah ketidaknyamanan ini. Feeling. Ya, feeling itu jatuhnya kecewa ya. Ya, jatuhnya kecewa, dan biasanya pikiran mudah masuk dan dilupakan. Tapi kalau perasaan sulit. Karena gini, perasaan kenapa sulit? Karena perasaan itu memiliki emosi. Emosi yang ada pada diri dalam seseorang, apakah itu kecewa dan sebagainya, maka itu akan menjadi sebuah memori yang akan melekat. Dan biasanya begitu lihat lagi produk itu akan marah lagi itu. Iya benar sih. Daripada produknya udah bagus nih. Udah bagus ya. Karena ada pengalaman masa lalu yang dikaitkan dengan keadaan tertentu dan emosional tertentu, maka kena juga nih produknya ya. Kena juga. Benar sih. Jadi itu udah sering. Jadi itu penting banget tuh ya, service tadi ya, Pak. Betul, karena manusia seperti itu. Ya, manusia seperti itu. Karena manusia punya perasaan dan punya emosional, dan dia bahkan kalau sudah bagus produknya, dia bersedia merekomendasi, dia yakin, percaya, puas, seperti itu ya. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, kemudian kita lakukan, harus bisa memenuhi kebutuhan customer dan bisa membuat mereka puas terhadap produk dan jasa yang digunakan. Ya. Kalau itu terjadi, maka orang akan mereferensikan, customer akan percaya kepada produk untuk jangka waktu yang lama, ya. Jadi kenapa? Karena perasaan itu penting, karena perasaan memiliki emosi, dan biasanya manusia, yang namanya manusia pasti emosional. Emosional terhadap sesuatu, produk dan jasa. Kenapa bisa kita lihat ya, belakangan ini kan ada konser ya. Wah, banyak lah di Medan ya. Iya, dan yang hadir tuh luar biasa, banyak sekali, karena ada memori dan kemudian ada emosional yang sangat melekat terhadap sebuah grup band dan sebagainya. Itu yang menyebabkan antusiasme menjadi semakin meningkat. Ya, bisa dijadikan juga itu menjadi pedoman soal kalau yang bandnya itu mungkin produknya nih, kalau memang nggak ada yang suka pasti ada yang nonton kan. Jadi akhirnya adalah kalau kita cerita tentang customer adalah manusia biasa, pasti ada kaitannya dengan feeling, perasaan dan emosi mereka. Kayak ada umpamaannya nih Pak, kayak pembeli ada raja gitu ya. Itu benar ya? Iya, tapi kalau ya kita bisa melihat dia raja, ya tentunya kita jangan sampai melayani mereka tapi perusahaan rugi ya, ada balancingnya juga ya. Raja bukan berarti semena-mena juga. Kita juga harus ada mempertimbangkan customer tipenya seperti apa. Ya kalau memang dia tuh menjadi tulang punggung perusahaan, ya kita memang benar-benar harus jaga dengan baik. Kalau yang belum menjadi misalnya mitra yang sangat kuat, bangunlah menjadi mitra yang jangka panjang untuk sangat bagus, ada potensi besar ke depannya.
Walaupun membangun itu juga perlu waktu ya, tapi jangan sampai melukai atau menganggap remeh mereka. Itu akan bahaya. Sekali mereka dikecewakan, untuk menghapus pikiran foto-foto di dalam pikiran kita, itu jauh lebih mudah dan jauh lebih sulit untuk menghapus perasaan negatif customer seperti itu. Benar. Karena kenapa? Customer yang kecewa dia ngomong banyak sekali. Gak usah ke situ ya, benar sih. Pengalaman saya pribadi ketika saya datang ke salon gitu, gak suka gitu langsung, udah gak usah ke salon itu gak enak gitu. Benar sih itu. Oke, tadi kita udah sampai ke pertama tadi ada scan ya, terus ada target, terus ada yang A-nya Activating. Oke. Implementasi. R-nya adalah result, hasil, atau recheck atau strategi. Jadi sahabat Tribuners, sebuah strategi dan taktik marketing yang bagus hanya 3 alat pengukuran sederhana. Walaupun dunia ini banyak pakar, saya sangat menghormati pakar yang luar biasa. Di Indonesia banyak profesor, praktisi dan guru besar yang hebat, konsultan yang hebat. Tapi saya simpelkan menjadi 3 supaya mempermudah untuk perusahaan ya profesional mengimplementasikan marketing secara baik dan benar ya. Menurut pemikiran dan hasil penelitian saya, yang saya banyak bantu perusahaan dimanapun berada di Indonesia. Pertama adalah strategi dan taktik yang kita buat harus dapat memberikan impact brand awareness. Brand awareness itu adalah yang kita lakukan itu bisa nggak membuat semakin banyak orang mengenal produk dan jasa kita. Betul ya? Benar. Apa yang kita susah promosi buat produk itu, tapi nggak ada satupun yang mengenal. Benar. Kalau tidak kenal, maka tidak akan mengevaluasi, tidak akan tertarik, tidak tertarik, maka tidak membeli. Prosesnya dari mengenal dulu. Brand awareness kan, orang mengenal kita. Tidak kenal tidak sayang katanya tuh Pak. Ya pasti tidak beli, tidak bisa membangun emosional atau membangun sebuah hubungan yang lebih baik lagi, atau proses menjual, melayani customer lebih baik lagi. Brand awareness kita semakin dikenal, dan kalau bisa menjadi top of mind ya. Bangun tidur, siap media terbaik apa? Tribun misalnya, ya kan? Bangun tidur sudah harus baca Tribun, seperti itu. Terus untuk supaya brand awareness kita itu naik nih ya, bagus ya, hal-hal apa aja sebenarnya yang harus kita lakukan, Pak? Brand awareness bagus itu kaitannya dengan marketing komunikasi atau branding. Oke. Jadi brand awareness itu sekarang sudah bisa offline dan online. Seperti berarti harus giat melakukan promosi ya? Nah, promosi yang kita lakukan, kenapa harus di-scan dan ditentukan strategi. Apapun yang kita komunikasikan kepada pelanggan atau calon pelanggan, itu harus ada kaitannya dengan positioning. Ini sangat penting. Kita bukan hanya hari ini promosi, Awi Coffee, ini coffee. Sebenarnya keunggulannya apa sih? Mau posisikan sebagai kopi menengah, top premium customer, atau untuk yang quality rendah. Nah, ini yang sering banyak yang mengatakan, kok saya sudah banyak melakukan promosi, duit sudah habis banyak, tapi impact-nya nggak ada. Karena tidak melakukan scan proses marketing dari awal. Justru proses marketing dari awal untuk mengidentifikasikan seperti seorang dokter, jangan langsung kasih obat. Bisa saja kolesterolnya diagnosa dulu, kemudian bila perlu periksa lab ya, kolesterolnya berapa tinggi, baru bisa dikasih obat yang tepat dan kadar obat yang tepat. Itu di sana lah butuh scanning sebenarnya. Makanya banyak orang yang mengatakan ya udah implement, ya udah gini. Promosi gede-gedean tapi orang nggak paham apa maksudnya gitu ya. Identitas apa yang kita brandingkan ini bahaya seperti itu. Nah, konsep promosi yang kita harus konsisten. Pertama konsisten, kedua positioning harus jelas. Keunggulan produk kita harus jelas dan di segmen yang benar. Biasa orang akan mulai mengingat, mempelajari produk kita dan di dalam otak setiap manusia ini begini. Kenapa kita mudah mengingat sesuatu? Karena kita diberikan informasi secara terus-menerus. Otak kita seperti gudang. Kalau kita simpan kopi terus di otak kita, maka yang besok dan lusa keluar adalah banyak kopi. Tapi kalau kita terima terus adalah mungkin bola, ya nanti besok yang kita ingat secara terus-menerus adalah bola. Otak yang kita ingat adalah apa yang kita susun di dalam otak kita. Tadi kita udah sampai di start, ada di resultnya nih ya. Terus result itu yang pertama tadi Bapak bilang ada brand awareness. Nah setelah itu apa lagi tuh Pak? Setelah brand awareness, mereka mengenal produk kita. Tentunya beli dong.
Kalau udah kenal tapi gak beli. Kalau ini sesuai kebutuhan pasti beli kan. Berarti produk kita memberikan manfaat dan memberikan solusi bagi customer. Ya, dia membeli dan kemudian setelah membeli artinya perusahaan kan menambah penjualan dan bisa semakin mendapatkan profit, keuntungan, perusahaan semakin maju dan berkembang ya. Dikenal dan beli. Yang ketiga adalah customer satisfaction. Yang activating kan kita satisfy ini. Impact-nya adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Ini mandatory. Karena kalau kita penjualannya banyak, semakin dikenal orang, tapi pelayanan jelek, maka tidak akan bertahan lama. Perusahaan itu tidak akan bisa berkembang. Seperti kita mengumpulin celengan, tapi ada yang bocor, masuk keluar, jadi gak ada uang terus. Mengumpulkan customer, banyak customer yang kita cari, tapi keluar lagi gak ada yang tahan lama. Akhirnya struggle, capek melayani customer, tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada akhirnya. Terus pasti duit keluar terus. Meretain customer itu jauh lebih tinggi uang yang dikeluarkan karena harus service balik lagi kan. Kalau kita maintenance customer, mereka happy, bahkan mereka bisa referensi. Jadi 3 itu sih mandatorinya. Dan itu saya banyak selama 12 tahun ini, semenjak buku terbit itu saya sering edukasi training. Itu buku sudah terbit 12 tahun lalu. 12 tahun dan masih konsisten sampai saat ini. Masih ada nih, masih dijual. Itu bisa dapat di mana nih? Jadi misalnya di Tribuners kan kepengen lebih lengkap lagi ya. Tadi Bapak sebenarnya udah ada kasih sedikit bocoran nih soal bukunya. Cuman mungkin masih ada Tribuners yang kepengen baca lebih detail lagi, bisa dibeli di mana tuh, Pak? Di toko buku Gramedia maupun di Gramedia ada ya. Di marketplace lah seperti Bukalapak dan sebagainya masih ada sih. Masih ada ya? Masih ada. Tadi itu nama bukunya tadi ya, Tribuners Start Marketing for Everyone Business. Jadi memang bukunya itu kayak dari yang Bapak jelasin aja terlihat simple ya kan? Tapi itulah proses yang benar. Saya menganggap ini penting karena kalau terlalu kompleks maka membuat orang lain itu mau belajar kok sulit sih gitu. Udah pusing duluan Pak, masih mau tahu teorinya aja udah pusing ya. Satu start ini gampang, dimulai dari mana, harus apa yang dikerjakan, dan pengukurannya seperti apa. Udah ada tadi sebenarnya ya, dari plan, satu scan, target, terus activating, aktivasi ya. Tulis sendiri nggak ngerti sendiri, activating terus ada result juga. Ya, 3 aja. Jadi untuk detailnya mungkin Tribuners bisa langsung beli aja bukunya, ada di Gramedia atau di e-commerce juga tuh ya, langsung cari aja Start Marketing for Everyone Business. Pastinya bukunya bakal bermanfaat banget buat Tribuners yang ingin menjalankan usahanya, apalagi baru mau buka ya kan Pak. Kita harus memahami. Dan itu saya bangun menjadi siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi perbaikan secara berkesinambungan di dalam marketing. Kalau marketing service kurang bagus, pasti MP-nya penjualan kurang bagus, berarti scan-nya kurang bagus. Ada menjadi sebuah mesin penggerak yang secara otomatis bekerja 24 jam pemikiran kita supaya memberikan yang terbaik pada customer dan perusahaan. Simple. Oke. Keren banget loh, aku dapat banyak ilmu banyak banget nih dari pasiennya tentunya. Pastinya Tribuners juga pasti ngerasa juga hal sama nih kayak aku ya kan. Oke Pak, sebelum kita close nih, mungkin ada yang Bapak mau sampaikan untuk Tribuners yang ada di rumah. Oke, kepada sahabat Tribuners, tetap semangat, tetap improvisasi, jangan pernah puas terhadap apa yang sudah dicapai, baik itu sebagai profesional, pebisnis. Jangan pernah puas, selalu humble ya, selalu memperbaiki diri maupun perusahaan supaya dapat memberikan yang pelayanan yang terbaik kepada customer, dan semoga produk dan jasa Anda diterima dengan baik untuk jangka waktu yang lama, perusahaan Anda semakin berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak ya di Indonesia. Yang pastinya kalau kita buka usaha pasti banyak manfaatnya kan, membuka lapangan pekerjaan, banyak membantu orang di sekitar. Harus wajib ya. Terus aku juga mau ngasih kesimpulan nih dari pembahasan kita kali ini ya. Yang penting kalau kalian ingin membuka suatu usaha, pastikan itu melakukannya dengan konsisten. Terus jangan cepet banget puas dengan hasil yang udah kalian dapat gitu. Kalian harus terus melakukan observasi, melihat lingkungan sekitar. Karena dunia itu pasti bakal terus bergerak dan inovasi itu bakal terus berkembang kan Pak. Teknologi apalagi tuh cepat banget perkembangan zaman sekarang. Jadi jangan cepat banget kita puas ya Pak. Nah tapi kalau kalian kepengen tahu lebih detail lagi tentang bagaimana sih sebenarnya mengolah marketing yang baik dan benar itu,
Jangan lupa untuk beli bukunya Pak Sianyat nih ya, gue kasih tau sekali lagi ya, Start Marketing for Everyone Business, yang bisa kalian beli di Gramedia atau di toko e-commerce juga. Baiklah Pak Sianyat, terima kasih banyak Pak atas ilmunya, luar biasa banget nih ya kan. Ini biasanya Pak Sianyat yang bawa acara Inspirasi Bisnis, hari ini beliau merupakan narasumber dari Inspirasi Bisnis, dan spesial jadinya kan, kita mendapat banyak banget ilmu tentunya. Oke Pak Sianyat, aku izin ya Pak hari ini ya jadi host Inspirasi Bisnis ya. Besok Bapak balik lagi ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, kalau gitu Tribuners, aku Molly dan juga Pak Sianyat dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye. Thank you.